Bagi Anda yang mungkin sudah lama berdoa akan tetapi hajat Anda ternyata belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini serupa dengan yang pernah saya alami. Ini serupa dengan yang pernah dialami oleh para guru-guru saya juga ternyata. Ini ulama kepada kita sangat baik sekali. Rahasia akan tetapi dibocorkan. Supaya apa? Supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasia yang telah dibocorkan para ulama? Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan membocorkan sebuah rahasia yang telah dirahasiakan oleh para ulama untuk supaya doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ulama kepada kita sangat baik sekali. Rahasia akan tetapi dibocorkan. Supaya apa? Supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Baik, saya lanjutkan. Bagi Anda yang mungkin sudah lama berdoa akan tetapi hajat Anda ternyata belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini serupa dengan yang pernah saya alami. Ini serupa dengan yang pernah dialami oleh para guru-guru saya juga ternyata. Saya sudah bertahun-tahun menginginkan mudahnya rezeki, gampangnya rezeki. Sudah lama saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala belum juga mengkabulkan sesuatu yang saya inginkan. Ternyata ada ulama yang membocorkan, ternyata ada ulama yang memberikan rahasianya kepada kita supaya doa kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasia yang telah dibocorkan para ulama? Yang pertama, ketika kita berdoa supaya hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini rayuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, terus lakukan istiqomah doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama menerangkan kepada kita, al istiqomatu khairun min alfi karomah. Amalan yang diamalkan secara terus-menerus lebih baik daripada 1000 karomah. Subhanallah. Akan tetapi istiqomah di sini tidak hanya istiqomah. Catatannya adalah kita jangan mengingat-ingat tujuan kita. Jadi ketika kita beristiqomah mengamalkan sebuah amalan, jangan terus-menerus mengingat tujuan kita. Misalkan, kita ingin sekali mendapatkan pekerjaan yang mudah. Kita sudah lama menganggur, akan tetapi kita belum juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lancar pekerjaan, diterima di sebuah perusahaan, belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita lakukan adalah istiqomah, terus mengamalkan amalan hasbunallah wa ni'mal wakil 450 setiap selesai sholat fardu. Nah, akan tetapi kita jangan mengingat-ingat tujuan kita ingin segera bekerja. Nah, ini yang sulit terkadang. Kebanyakan orang ketika mengamalkan hasbunallah wa ni'mal wakil, tujuannya ingin bekerja. Itu selalu terkadang, itu rata-rata di dalam pikirannya terus ingin bekerja, terus ingin bekerja. Nah, padahal ketika kita mengamalkan sebuah amalan, kemudian kita lupakan tujuan kita, selain mengharap ridho Allah dan rahmat Allah, maka justru disitulah kita lupakan tujuan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan segera memberikan ijabahnya. Pernah suatu ketika saya bertanya kepada guru saya, "Wahai AA, kenapa kok wiridan saya ternyata belum Allah berikan ijabahnya?" Jawaban guru saya, ingat, silahkan perhatikan jawaban guru saya ini yang sampai sekarang saya jadikan pedoman, sampai sekarang saya jadikan ilmu.
Jawaban guru saya adalah, terkadang kata guru saya, Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabah itu ketika kita sudah lupa pada tujuan kita. Nah, ini. Saya ulangi, guru saya menjawab ketika saya bertanya, kenapa kok wiridan saya ini kok belum mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala? Jawaban guru saya, silakan perhatikan, terkadang kata guru saya, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan ijabahnya ketika kita sudah lupa pada tujuan kita. Subhanallah. Nah, ini jadi silahkan Anda lupakan saja. Yang penting Anda mendapatkan ridho saja dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih tujuan Anda yang tidak akan dicapaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi silakan Anda terus beristiqomah mengamalkan amalan-amalan yang di-sharekan pada channel Majmu'atul Hikam dengan mengharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, silahkan kita lupakan tujuan kita, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lupa. Ingat saudara, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lupa bahwa Anda pernah berdoa ini pada saat itu, pada jam itu, menit itu Anda pernah berdoa meminta kepada Allah. Anda mungkin lupa, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak akan melupakan doa Anda dan tidak akan menyanyiakan doa Anda. Yakinkan Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa Anda. Ini bocoran yang pertama. Jadi kita istiqomah terus menerus mengamalkan sebuah amalan dengan kita tidak terlalu berharap kepada tujuan kita. Besarkan harapan Anda kepada ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bocoran yang sudah dibocorkan oleh para ulama supaya kita lebih dekat dengan ijabah yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang kedua adalah jangan mengatur ijabah sekeinginan kita. Jadi silahkan Anda berdoa, akan tetapi ijabah pasrahkan kepada Allah. Kapan, di mana, waktunya, kapan, itu terserah Allah. Silahkan pasrahkan kepada Allah. Jadi jangan mengatur ijabah sekeinginan kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala punya rencana, punya skenario yang lebih baik, punya rencana yang lebih baik daripada rencana kita. Ini. Pernah suatu ketika, ini saya sampaikan cerita saya, ini pengalaman saya pribadi, pengalaman yang akan saya ceritakan ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah gambaran supaya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengatur ijabah sekeinginan kita, karena kita tidak tahu yang terbaik untuk kita apa, sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang terbaik untuk kita. Pernah suatu ketika, ini cerita saya sampaikan mudah-mudahan bisa jadi pelajaran. Pernah suatu ketika saya sekitar tahun 2010 saya ingin membeli TV ya, dikarenakan saya belum punya TV waktu itu. Saya ingin sekali punya TV LCD waktu itu ya. Zamannya zaman LCD waktu itu, belum ada LED. Nah, saya ingin beli akan tetapi uang tidak ada. Nah, saya dulu mengatur sendiri, mengatur ijabah sendiri dulu. Saya belum paham. Ya, saya mengatur, mendingan kredit aja supaya lebih cepat. Nah, ini aturan saya ya, aturan saya. Ketika saya datang kepada guru saya, wahai guru, saya ingin membeli TV tapi uang nggak punya. Nah, kemudian saya ingin mengkredit saja. Wahai guru, apakah diizinkan? Karena dulu saya segala sesuatu selalu izin kepada guru saya. Apakah saya kalau mengkredit TV saya diizinkan, wahai guru? Apa jawaban guru saya? Jawaban guru saya, untuk ukuran kita, kata guru saya begitu. Ini percakapan antara saya dengan guru saya. Jawaban guru saya begini, untuk ukuran kita, punya uang silahkan beli, nggak punya uang jangan mau apa-apa, katanya gitu. Jadi saya ulangi, jawaban guru saya adalah untuk ukuran kita. Untuk ukuran kita di sini adalah untuk ukuran saya dengan guru saya. Jadi silakan kalau punya uang silahkan beli, nggak punya uang nggak usah mau apa-apa, nggak usah pengen apa-apa sampai memaksakan diri mengkredit, katanya gitu. Dari jawaban guru saya tersebut saya berpikir dan menelaah, ternyata guru saya itu mengajarkan saya untuk hidup lebih sederhana, mensyukuri apa yang ada sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selang beberapa hari saya mengikuti keinginan guru saya dan ilmu ajaran dari guru saya, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ada sebuah nomor yang tidak saya kenal menelepon kepada saya malam-malam sekitar pukul 11 malam. Ketika saya bangun tidur, saya lihat, ini ada telepon plus 60. Saya waktu itu belum tahu ya plus 60 itu dari mana, dari negara mana. Mungkin ini, saya pikir ini dari luar negeri, karena kalau Indonesia plus 62, saya pikir begitu ya.
Ketika saya lihat, oh ini plus 60. Saya belum tahu waktu itu. Ternyata ketika saya sekarang sudah mengetahui plus 60 itu adalah nomor dari Malaysia ya. Kemudian keesokan harinya saya SMS, karena waktu itu belum ada chat WA waktu itu. Saya SMS dengan bahasa Arab ya. Karena waktu itu saya nggak tahu itu dari Malaysia. Kalau tahu dari Malaysia mungkin saya SMS pakai bahasa Melayu saja. Karena saya nggak tahu, mungkin takutnya dari Arab, saya chat pakai bahasa Arab, nggak ngejawab. Oh mungkin dari Inggris, saya chat pakai bahasa Inggris seadanya, dikarenakan saya tidak fasih dengan bahasa Inggris. Saya chat dengan bahasa Inggris juga ternyata tidak menjawab. Aduh ini dari siapa? Nah ketika malam berikutnya sekitar pukul 22.30 setengah 11 nomor tersebut nge-SMS lagi. Assalamualaikum, chatnya seperti itu kurang lebih. Kemudian saya jawab waalaikumsalam. Kemudian saya jawab maaf ini dari negara mana? Beliau menjawab maaf saya ini dari Malaysia katanya gitu. Oh Malaysia. Kemudian beliau bertanya lagi kepada saya, maaf Pak ini dengan negara mana? Saya bilang ini dengan negara Indonesia. Subhanallah, ketika itu orang tersebut tersambung dengan negara Indonesia, sangat-sangat bahagia sekali. Kenapa? Karena dia menjawab, waduh Pak, Indonesia itu tempat kelahiran saya, negara kelahiran saya, katanya gitu. Kemudian dia nanya lagi kepada saya, Pak, Indonesianya di mana? Saya jawab, Provinsi Jawa Barat, Mbak. Aduh Pak, Jawa Barat itu tempat kelahiran saya, katanya gitu. Nah, saya lebih berpikir, ini siapa sih gitu kan? Saya makin penasaran. Kemudian dia nanya lagi, dia tambah penasaran. Pak, Jawa Baratnya di mana? Kemudian saya jawab, Jawa Baratnya di Sukabumi. Kemudian beliau menjawab, apalagi Sukabumi? Sukabumi itu tempat kelahiran saya, katanya. Subhanallah. Kemudian saya tanya, emang Mbak lahir di mana? Sukabuminya di daerah mana? Beliau menjawab, saya Jampang Tengah Pak. Wah, Jampang Tengah dari Cibadak waktu itu, saya masih di Cibadak. Jauh, sekitar perjalanan 1,5 jam waktu itu dari Cibadak ya. Kemudian saya tanya, apa maksud Mbak SMS ke saya? Begini Pak, boleh gak saya minta tolong, katanya gitu. Ini cerita saya waktu itu. Kemudian saya jawab, dalam hal apa Mbak minta tolongnya? Kemudian beliau menceritakan, begini Pak Ustadz, katanya. Saya itu hilang HP. Terus otomatis ketika hilang HP, nomor keluarga saya hilang, tidak satu pun yang tersisa. Sehingga saya sulit sekali untuk mau berkomunikasi, berhubungan dengan keluarga saya. Dikarenakan saya di Malaysia ini adalah TKW, katanya gitu. Sudah sekian tahun di Malaysia menjadi TKW. Dan keluarga saya sekarang ada di Jampang Tengah, katanya gitu. Terus, kalau Bapak mau membantu saya, katanya seperti itu, tolong disampaikan ini nomor saya ke keluarga saya. Gitu. Saya nanti, beliau bilang, nanti saya kasih alamatnya. Saya mohon sekali Pak, katanya, tolong sampaikan nomor saya ini ke keluarga saya di Jampang Tengah. Nah, karena waktu itu saya merasa kasihan, aduh iya juga ya, kasihan juga mau menghubungi keluarganya, nomornya tidak ada. Wah, saya pikir tidak ada salahnya saya membantu orang tersebut. Kemudian saya minta alamat secara lengkap, saya sampaikan nomor tersebut. Subhanallah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alamat yang saya cari tersebut ternyata pas pertama kali bertanya. Waktu itu katanya rumahnya itu depan penggilingan padi yang bernama almarhum Bapak Jaja, warna biru, katanya seperti itu. Akan tetapi ketika saya bertanya pada waktu itu, ini ada penggilingannya, betul ada, akan tetapi rumahnya sudah berubah jadi hijau. Nah, saya tanya ke rumah yang hijau tersebut, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian saya bercerita kepada pemilik rumah tersebut yang berwarna hijau tersebut, maaf Pak, saya mau bertanya rumahnya Bapak almarhum, rumahnya almarhum Bapak Jaja, yang mana Pak ya? Oh iya yang ini, katanya. Pas sekali saya pertama kali bertanya pada rumah tersebut. Tapi kok katanya rumahnya biru, kok sekarang hijau? Oh iya sudah dirubah, katanya gitu. Oh iya. Terus saya terus ngobrol dengan penghuni rumah tersebut. Kemudian saya sampaikan, begini Bu, betul Ibu punya keluarga yang menjadi TKW di Malaysia? Betul Pak Ustadz, katanya gitu. Terus udah lama? Terus masih ada komunikasi? Itu udah lama Pak Ustadz, katanya tidak ada komunikasi. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Bu, anak Ibu yang bekerja sebagai TKW di Malaysia sudah menghubungi saya dan ini nomornya. Silakan apabila Ibu mau silaturahim, apabila Ibu mau nelpon, nih ini nomornya. Langsung saat itu juga ditelepon dan alhamdulillah bisa tersambung. Singkat cerita, setelah mereka menelpon dan mungkin
mengungkapkan rasa rindunya, sudah lama tidak bisa berkomunikasi seperti itu. Akhirnya saya pamit kepada penghuni rumah tersebut. Setelah saya pamit, yang dari Malaysia telepon saya, ongkosnya berapa? Gitu kan. Saya pikir, aduh teh gak usah, katanya gitu kan. Ongkosnya dari Cibadak ke Jampang Tengah itu kalau dihitung bensin cuman 10.000 waktu itu. Gak usah teh, gak usah. Saya sudah bisa menyampaikan nomor ini saja ke keluarga teteh, saya sudah bahagia. Kemudian beliau memaksa, saya ingin berterima kasih. Ya sudah, saya ucapkan sama-sama gitu kan. Enggak, saya minta nomor rekening. Waduh, saya pikir, tidak usah teh, tidak usah. Saya tidak kasih nomor rekening waktu itu. Karena saya waktu itu sudahlah, tidak usah, kasihan orang TKW bekerja susah-susah, masa saya ambil uangnya begitu kan, saya berpikir seperti itu. Lama kelamaan dikarenakan saya tolak, akhirnya si teteh tersebut yang dari Malaysia yang jadi TKW tersebut meminta nomor KTP saya. Saya tidak curiga waktu itu untuk apa nomor KTP, karena yang pertama dia minta kepada saya nomor rekening. Nah, ketika saya kasih nomor KTP, ini teh nomor KTP saya, tiba-tiba dia meng-SMS lagi ke saya, silakan ambil uang di kantor pos lewat Western Union. Loh, saya pikir udah dikirim teh, udah silakan ambil aja. Aduh, saya tidak berpikir kalau saya tahu nomor KTP tersebut untuk mengirim uang lewat Western Union, mungkin saya tolak, karena saya tidak tahu waktu itu, saya tidak ngeh akan diberikan uang waktu itu. Lalu saya ambil sajalah karena sudah dikirim ke kantor pos. Saya ambil, saya berikan nomor KTP saya, ternyata betul. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala beliau memberikan uang kepada saya sekitar 1 juta, subhanallah. Saya pikir ini ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki lewat dari hal-hal yang tidak kita duga. Sehingga uang yang 1 juta tersebut saya belikan TV waktu itu ya dengan harga 900.000. Saya masih ingat harganya 900.000 dan itu masih tersisa. Wallah, subhanallah ya. Dan itu masih tersisa dari 1 juta dikurangi 900.000 untuk membeli TV dan masih tersisa 100.000. Alhamdulillah. Nah, saya pikir ini rezeki dari Allah yang sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau saya ikut aturan saya, bukan aturan Allah, mungkin TV masih ngeredit ya, mungkin TV belum lunas, tapi dengan ikut aturan Allah Subhanahu wa taala dan kita lebih bersabar sambil berdoa, ternyata TV punya, kredit enggak. Nah, subhanallah. Ini adalah aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyambungkan si mbak tersebut, si teteh tersebut kepada saya? Dikarenakan di Indonesia ini kan jutaan, mungkin puluhan juta, bahkan ratusan juta nomor. Kenapa Allah sambungkan ke saya? Nah, ini aturan yang sedang Allah skenariokan. Dan juga kenapa juga Allah Subhanahu wa taala menyambungkan nomor tersebut gitu. Katanya dia mengacak nomor, bisa tersambung kepada saya. Nah, ketika si mbak tersebut mengacak nomor, kok disambungannya oleh Allah Subhanahu wa taala ke saya? Kenapa tidak ke tetangganya saja yang dekat? Nah, ini adalah aturan-aturan yang sebetulnya adalah aturan yang Allah Subhanahu wa taala telah skenariokan. Sehingga dengan kesabaran dan kita berdoa, ternyata Allah kirimkan uang dari Malaysia untuk membeli TV waktu itu. Alhamdulillah. Dan ini adalah sebuah kisah nyata, sebuah kisah yang mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah pelajaran ketika kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar untuk Anda. Jadi catatannya yang pertama, ketika kita ingin diberikan ijabah yang lebih cepat dari Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan istiqomah sambil berdoa, dan ketika kita mengamalkan amalan tersebut, jangan mengingat-ingat tujuan kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan mengatur ijabah sekeinginan kita. Silahkan serahkan ijabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah lah yang maha mengetahui kapan baiknya turun ijabah tersebut kepada kita. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menambah keyakinan kita ketika kita berdoa, dan bisa menambah kedekatan kita kepada ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.